Taklim kita hari ini kita lanjutkan bab 5 masih terkait Ilajul Maradil Aqli min Manjuril Quran atau terapi penyakit jiwa perspektif Al-Quran. Seperti biasa sebelum kita taklim kuatkan dulu keislaman kita. Salawat dan tahlil. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke amalan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir tahara tahlil. Ila dinia solihi wa ila adrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Takbir jatina. Wa khususon abaruyah Nur Muhammad khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan qabla maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratil maut wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud. Wassalatu wassalamu li ayasiril hayati wujud wa ashabil ajam milikuli mawujud salatan tutabil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi humu ayat wa tuhaulana biha nurul jannat wa nurunai wa nuruna jari ila wajikal karim. Subhanaka ilma lana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi atta adaan majlisi ta'limi hada anin nasi nas aladina majalu musjinun bil fujuri wa idak tarabu min hadal majlisi lakinahum majalu yasuna awamurraka. Allahumma anaka mustasharan la yasauni ila an adharuhum idan nasaladu. Allahumma ana fakirun faqad adati qatifika la haula wala quwata illa billahil illa syafratan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amrina miladun ka aroma wa ilana min amrina rasyada robbana ladrika qulubana badail haitana wa hablana miladun ka aroma innaka antal wahhab ikraman wa tadiman jemaah wabil khusus ikhwan jemaah rahimakumullah. Puji syukur kita diberi waktu untuk bisa hari ini datang ke tempat majelis taklim ini. Hari ini Al-Fakir yang bodoh ini kita coba bahas kelanjutan dari taklim kita sebelumnya, bab 5 Ayajul maradil aqli min menjuri Qur'ani, terapi penyakit jiwa perspektif Al-Quran. Hari ini sangat penting ya, kita mulai menanjak terus tapi insya Allah bisa dipahami. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terkait makhluk jin juga nih ya, Korin ya. Jadi makhluk jin setan ya. Ya. Jin itu ada yang bersifat setan, ada yang tidak bersifat setan. Ya. Itu hidup berdampingan dengan kita. Ya. Tetapi manusia sangat sulit mengetahui keberadaan makhluk jin.
kadangkala sering tidak menyadarinya. Kecuali ya orang-orang khusus yang dianugerahi ilmu dari Allah. Ya. Arti kata bukan manusia tidak mampu, ya. Sedangkan yang bisa dilihat oleh mata umum secara manusia lah setan yang berbentuk manusia. Banyak ya. Nah, ya. Gampang benar melihatnya ya. Gitu kan. Sedangkan yang berbentuk jin asli setan sangat sulit dilihat dan dirasakan oleh indrawi manusia. Bukan arti bisa, bukan arti nggak bisa ya. Ya. Padahal makhluk jin ada di mana-mana, bahkan lebih banyak habitatnya daripada manusia. Nah, yakin nggak Pak? Dia umurnya panjang loh. Ya. Bahkan di tubuh kita sendiri secara natural, udah kita bahas. Karena Allah memberitahu. Yang nggak percaya hal ini, kata Allah, dicap orang yang nggak beriman. Bahaya itu. Ya. Kata Allah orang nggak beriman. Kenapa? Rukun iman disebut percaya kepada yang gaib. Betul kan? Tuh, ya. Pada rukun iman disebutkan percaya yang gaib. Ya. Dasarnya juga ada di Al-Quran. Dan Allah berfirman di Quran surat Az-Zukhruf. Andung lo yang baca yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim untuk diri. Wa may yasha'u an dzikri rahmani nukayyillahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, yang berpaling dari ajaran Quran, kami biarkan jin setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Itulah qarin. Ada di Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya. Baca aja sendiri. Nah, betul kan? Tubuh sendiri kalau kita tidak mengikuti Quran, maka jin qarin masuk. Sepakat? Sepakat enggak? Nah, di situ tertulis loh. Jelas-jelas. Syaitonan fahuwa lahu qarin. Enggak percaya baca aja. Nah, kok ulama banyak mencepelekan hal ini. Padahal ayat itu bukan mutasyabih, jelas-jelas. Ya. Ya. Kalau nggak mengikuti petunjuk Quran, ya, mengikuti akalnya, sebabnya, insya Allah deh. Itu sahabat karib kita, kembaran kita masuk. Ya, nah, gitu ya. Hati-hati Pak, sebelum kita mengungkapkan sesuatu apapun juga, ya, prinsip, ideologi, nasihat, berlindung kepada Allah dengan ta'awud. Berlindung dari kejoliman kita sendiri. Hati-hati ulama, orang yang berilmu tinggi, ini sering lupa. Jadi kalau ta'awud itu, terutama pendakwah, ta'awudkan diri kita sendiri. Paham ya? Kita bahas dulu kata setan dalam ayat tadi di Az-Zukhruf tadi, ya, merujuk pada sifat jin qarin, ya, merujuknya pada sifat jin qarin. Jadi kalau orang perangainya jelek, jangan dulu disalahkan, karena dia tidak paham, ya, tidak punya prinsip secara Quran, betul kan? Nah, ya. Arti kata secara sifat itu jin qarin yang mempengaruhi kita, walaupun kita yang ngomong. Ini kan dapat diartikan kalau bahasa Minang kira-kira apa? Konco palangkin. Apa? Konco palangkin. Kan di sana disebut, ya. Kami biarkan setan yang menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Teman karib apa bahasa Minang? Konco palangkin. Banyak apa konco palangkin. Maka ta'awudkan supaya konco gitu ndak masuk ke badan awak. Mainnya halus Pak, sangat halus. Ya. Jadi
Umumnya si P-nya saroman juo ojo konco palangkinnya. Umumnya. Kalau nya ndak tahu ilmunya. Betul? Itu kece ulama-ulama dulu. Nah lama aja ya. Kan bener tuh. Ya. Bukankah ada hadis yang menyatakan begini? Perhatiin ya. Menguatkan ini ya. Temanmu adalah agamamu. Hadis ini sahih loh. Ada di Quran juga nih. Ya. Temanmu adalah agamamu. Kita sering berprinsip teman johir kan. Padahal intinya nggak begini yang johir aja. Ya. Yang goib juga bisa jadi temanmu. Paham nggak? Nah gini ya. Yang selalu menyertai. Siapa yang selalu menyertai? Korin ke sana dia ngikut ke sana. Korin ke sini dia ngikut sini. Kan kembaran. Ya. Kalau kita ingin berubah, tidak ingin terpengaruh oleh jin korin tadi, jangan dengarkan bisikannya. Kan gitu nasihatnya, ya. Cuekan aja lah. Kalau galau gimana? Kan ngedengerin bisikan korin. Iya enggak? Kalau orang galau kan seharusnya nggak ngeliat, nggak dikasih makan korinnya Pak. Bukan main game, bukan ke pasar, tambah senang korin itu. Seharusnya kan baca Quran. Betul kan? Nah kalau dia ada ilmunya langsung tuh, beres tuh. Nah itu gunanya kita pahami secara lebih jelas. Ya. Jadi pengaruh bisikan itu bahaya loh. Jangan dengarkan bisikan berat, cuekin aja lah. Ya jelas dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat itu orang yang seperti itu. Kadang-kadang sulit dinasihatin kan. Manusia yang bersifat setan jangan dijadikan teman karib. Nah itu masuk yang kedua hadis tadi. Yang satu yang karib di badan natural, yang satu teman di luar. Kalau sifatnya setan jangan ditemenin, silaturahim dijaga. Kan gitu. Berarti nggak boleh sama kita berkawan orang yang tidak soleh, nggak boleh. Tapi silaturahim dijaga. Ya, jangan terpengaruh. Kadang-kadang gosok-gosok loh. Ya. Nah, kan kacau nih kalau kita nggak profesional dalam kedudukan ini. Itu udah sifatnya mempengaruhi kepercayaan kita. Ya. Jadi kalau jin korin jangan dengarkan bisikannya. Betul kan? Kalau manusia yang bersifat setan jangan dijadikan kawan karib. Kan gitu ya? Nah, kan gampang tuh. Ya kan? Karenanya hendaknya teman kita harus berubah. Kalau antum mampu. Jadi pentalim. Dinasehatin. Karena kata Nabi, temanmu adalah agamamu. Tuh, ya. Teman bisa mempengaruhi baik buruknya kita dalam beribadah kepada Allah loh. Nggak percaya nih. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, insya Allah kita juga akan mendapat keberkahan. Ya. Mungkin kita bisa ikut menjadi soleh. Ya. Kalaupun tidak bisa, tetap akan mendapat dampak kebaikan dari mereka. Pasti itu. Jadi sebaliknya nih ya kita perhatikan. Jika kita berteman dengan orang-orang yang enggan melaksanakan perintah Allah, ya, atau terus-menerus berprasangka buruk kepada manusia, ya. Coba kita gibah itu, kita nggak niat gibah. Teman kita gibah, nggak diladenin serba salah ya. Ini karib juga, betul kan? Bisa terefek juga gibah kan? Nah, jadi gibah itu kan intinya berprasangka buruk pada orang. Ya, jadi intinya prasangka buruk itu umumnya dari bisikan jin korin. Betul kan? Nah, kalau teman kita dibisik sudah jadi jin korin kan gitu ya? Di kita ada jin korin nggak? Maka ketawa dia dua-dua. Mungkin berat kita kan? Berat nggak? Mungkin berat dikeroyok diri kita, dikeroyok teman kita. Itu bahasa spiritualnya. Iya.
Jadi sebaiknya pergi. Biar yang menggoda satu. Betul kan? Nah gitu. Ini artinya antum sudah berkawan, karib dengan jin korinmu sendiri, juga jin korin temennya. Ini kata siapa? Kata Allah. Loh. Dasarnya mana istidlal dalilnya ya? Al-Hujurat ayat 12. Sekarang bagian ikhwan baca. Itu dasarnya. Hati-hati berkawan dengan orang yang jin korinnya nggak bisa dirubah. Ya. Baca deh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Aduh, ayat ini dalam banget nih. Jadi banyak ulama mentafsirkan ini hanya faktor zohirnya aja ya. Setuju nggak? Maknanya padahal tidak di zohir itu loh. Intinya ya. Karena kita belajar tasawuf, Andung bermohon kepada Allah mudah-mudahan diizinkan untuk mentafsirkan secara lebih dalam ayat ini ya. Gak apa-apa ya. Dong izin dulu nih sama Allah. Nah, kan bisa dipahami begini. Nih. Al-Hujurat ayat 12 ya. Pemahaman tafsir secara tasawuf ya. Nah, secara lebih kejiwaan ya. Gini. Kalau boleh Andung mentafsirkannya bisa dipahami begini. Hai orang-orang yang beriman, kan gitu. Ya. Ini ayat sama dengan orang yang berpuasa loh. Ya. Atau hai orang-orang yang percaya kepada yang gaib, betul kan? Setuju kan? Kan sama itu. Iya kan? Bisa juga hai orang-orang yang percaya bahwa di badanmu ada jin korin yang selalu membisikkan prasangka yang buruk, betul kan? Sama kan? Nah, kira-kira gitu deh. Maknanya harusnya itu.
Jadi amalannya apa? Di sini dapat fikih. Seandainya ketemu dengan teman, dia bergunjing, ya, bergibah, jangan melihat ininya ya, bukti kebenarannya dia bergunjing. Lain dengan konsep tarbiyah, ya, lain lagi. Ya. Di Islam juga menasehati tidak boleh kena penjelekan pada diri pribadi orang juga nggak boleh sebetulnya. Ya, nah, jadi kalau jadi amalannya gimana? Kalau ada orang bergunjing, supaya korin kita tidak mempengaruhi kejiwaan kita, supaya kita nggak ada dosa. Perintah di ayat apa? Perintah di ayat takwa, tobat, betul kan? Jadi, misalnya Ustadz Pauji itu gak tahu, umpamanya gitu Pak. Kota dia Pak, anda mengguruan umpama gitu. Kita langsung menjawabnya astagfirullahaladzim. Ngomong juga jawabannya astagfirullahaladzim. Ngomong juga jawabannya astagfirullahaladzim. Enggak juga, baru ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemana arahnya? Ke orang itu, ke diri kita. Jadi ta'awud itu amalannya untuk manusia supaya jangan terpengaruh oleh jin korin. Duduk. Makanya baca Quran anu kan ulang. Adabnya gimana Pak? Sebelum buka mushaf, nih penting. Yang dita'awudkan bukan Quran. Jangan dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Arahkan ke badan. Kan gitu. Betul nggak? Quran nggak mungkin dita'awudkan. Baru buka mushaf, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Tolong bantu share ke yang lain itu. Ini orang Win ngerti paham ya? Amalannya apa? Bantu share ke yang lain. Itu banyak yang nggak tahu tuh. Itu paling pokok. Buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak hormat, enggak ada adab sama Quran. Iya. Duduk. Alhamdulillah. Satu amalan bisa kita praktekkan. Kalau kita ada orang bergunjing apa? Istighfar dulu, jangan dibakar dulu ya. Nanti orang kelojotan tuh. Kalau kalam doa kamu masuk, langsung orang itu kena. Bisa nggak ngomong. Bisa terkunci. Banyak para wali yang kayak gitu. Baru pas mau ngomong di hati aja udah tahu itu kacau tuh. Gitu kan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Makanya tadi Andung berdoa. Tapi jangan dipraktekin ya. Doa ini. Ini doanya serem. Ya Rabbi adaan majlisi ta'limi hada'ani nasil nash aladina majalu masjunin bil hujuri wa ida haq torabu min hadahal majlisi lakinnahum majalu yasu'una wa murraka Allahumma annaka mustasharan la yasha'uni illa an adkurahum idan nasladu Allahumma anna fakirun fakiru fakot ada tikoti fika la haula wala quwata illa syafratan. Artinya ya, tahu artinya? Nih, iya Rob dulu, karena terkait dengan orang. Jauhilah majelis taklim ini dari orang-orang yang masih terkurung dengan maksiat. Dan seandainya dia mendekat ke majelis ini tapi masih membangkang dari perintahmu ya Allah,
saya sebagai pentaklim hanya sanggup mengingatkan saja. Seandainya timbul permusuhan sakit hati di mereka, ya Allah, saya sebagai penasehat pentaklim yang fakir ini hanya bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Datang masih di bawah korennya, masih kuat, masih bangkang, masih gerenek, dinasehatin gak bisa, manggarutu, malawan, bajidal, la haula wala quwata illa billah. Sepakat? Serahkan kepada Allah. Hak kita hanya menasehati. Biasanya kelojotan tuh, jangan diamalin. Tadi udah diamalin. Itu nggak heran kalau majelis ini bersih. Masya Allah. Karena kita berniat begitu. Andung dari awal start 35 tahun niatnya itu. Masuk silaturahim tetap jaga. Sakit kita obat. Walaupun sumbernya dari kejiwaan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan, kita serahkan hak Allah kepada Allah dengan benar, dengan ikhlas, maka majelis ini dilindungi sama Allah. Dan kalaupun jahil, maka dia sendiri yang bermasalah. Sepakat? Itu banyak yang tahu itu. Lebih baik kabur aja dulu, bukan musir. Ini banyak maaf untuk majelis yang lain ya. Jadi hati-hati datang ke sini. Banyak jemaah kita yang lama sering menyebut ambo masih kumuh. Ya, nggak masalah. Talim nggak apa. Lurus niat, jangan bawa sendal. Sendal tuh sifat korin. Ya, itu gunanya. Jadi kalau kita mau dakwah setelah Rabbik firli warhamni warjukni wajiburni warfani wafini wafuani dengan doa. Biasanya itu ada di 2 sujud. Tapi kalau di talim kita doanya tentu doa talim yang biasa diamalkan oleh Nabi. Kita sudah tahu itu semuanya. Rabbi syahri sadri wa yasiri amri wa hludatan lisani yafqahu qauli. Kemudian lanjutkan ya Rabb abta'adna majlisi talimi hadi aninasinas aladina majulu masjuni bil fujuri wa aida qatarabu min hadal majlisi lakinnahu majulu yasu'anna awamuraka. Allahumma anaka mustaharan la yasuni ila adrakuhum ida nashadu. Allahumma anna fakirun faqad ada tariqati fika la haula wala quwata illa syafaratan. Masya Allah Pak. Ini dapat ijazah dong sampaikan lagi kepada jemaah ini dari Sohibul Wafa kita, yaitu Abah Anom Suralaya. Beliau dapat dari atasnya lagi Syekh Mubarak. Beliau dapat dari atas lagi ujungnya sampai wali kutub kita Abdul Qadir Jailani. Kalau mengamalkan silakan. Enggak apa-apa. Andung izin. Ya, andung izin. Sampai Pak? Ya, sama ya. Nah, insya Allah lihat aja hasilnya. Coba logika kita menerima nggak doa tadi Pak? Beresiko nggak Pak? Maka jangan khawatir bapak-bapak dijolimi. Yang jolimi bukan orangnya. Ya, syukur-syukur dapat hidayah. Dia tidak lagi bisa mendengar korin karena sudah lumpuh. Kan gitu? Ya. Jadi itu yang perlu Andung sampaikan dari tadi awal kaji kan disampaikan. Jadi udah langsung ke amalan. Ya, nanti Andung share. Andung share. Jadi untuk berdakwah boleh diamalkan itu. Masya Allah. Untuk berdakwah boleh diamalkan. Dong, kalau awak taklim, misalnya di masjid. Ya. Boleh diamalkan? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh apa amalannya? Kata Abah Anom tidak boleh diamalkan waktu takbih Jumat. Sepakat?
waktu tabligh Jumat. Kalau menasihati di majelis seperti ini nggak apa-apa diamalkan. Kalau sudah benar-benar degil boleh diamalkan. Sepakat? Sepakat ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini ijazah. Ini ijazah. Mengulang ya, bacanya ya, doanya ya. Kalau talim, Rabbi sorry. Bacaannya apa talim? Sodri, wa yasirri, amri, wa qul datam lisani, ya kau kali. Ya. Sudah itu dilanjut. Ya Rabbi, abta'adnan majlisi talimi, hada aninasinas, aladina majalul mujustinin bil fujuri, wa idaqtarabu min hadal majlis lakinahum majalu yasuna awamuraka. Allahumma anna kamustasharan la yashauni ila an adkuru rahum idan nashaladu. Allahumma anna fakirun fakot adati koti tika la haula wala quwata illa syahratan. Nah, ini 3 kali amin. Ya Rob, amin kata jemaah. Allahumma, amin katanya. Yang terakhir Allahumma, amin. Udah kena di antum tuh. Itu namanya ada yang tahu? Talqin bai'ah. Sudah ditalqin di bai'ah, berjanji dia tidak akan jolim terhadap majelisnya, terhadap penasehatnya. Sampai karena yang duduk ini sudah mewalikan langsung kepada hak Allah. Yang benar adalah Allah. Sepakat? Gitu. Tapi landaskan dulu dengan ayat Quran yang matsur. Ya, itu yang tadi. Yang di awal. Itu kan dari Quran. Ya. Itu yang perlu Anung sampaikan. Artinya ya Rob, jauhilah majlis taklim ini dari orang-orang yang masih terkurung dengan maksiat. Dan seandainya dia mendekat ke majlis ini tapi masih membangkang atas perintahmu ya Allah, saya sebagai pentaklim hanya sanggup mengingatkan saja. Seandainya timbul permusuhan sakit hati, ya Allah, saya sebagai pentaklim yang fakir ini hanya bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Setuju Pak? Alhamdulillah. Maka nasihat Andung, pintar-pintarlah dalam memilih teman dekat. Baik teman dekat yang ada di badannya maupun teman dekat yang ada di luar. Sepakat? Sepakat? Kalau teman dekat yang ada di badannya, jin korin, bersifat mutlak membisikkan kejelekan, jangan dijadikan karib. Setuju? Jadikan karibnya kepada qodam. Nung jelaskan, ada di Quran. Jadikan karib kita kepada qodam, yang menjaga kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari samping kanan dan kiri. Itu namanya qodam. Ya, sampai nggak mungkin manusia diturunkan ke atas bumi kalau tidak ada ujian. Tidak mungkin Allah menurunkan kasih sayang kalau tidak ada penyeimbangan ujian itu. Berarti ada negatif, ada positifnya. Sepakat? Alhamdulillah. Ya. Pandai-pandai, pintar-pintar dalam kehidupan sekarang untuk memilih teman dekat, baik bersifat lahir maupun dalam sifat yang ruhani. Ya. Yang ada dirimu sendiri. Karena pertemanan yang tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, maka secara Islam hukumnya jauhilah. Apa? Jauhilah. Ya. Bukan putuskan. Ya. Karenanya Rasulullah bersabda, nungkuatkan lagi sabdanya Syahih. Membaca ya. Dinul insani
Yatamasya madianati sodiqihil muqarrabbi. Yajibu antara manahu sodiquhul muqarrabbu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya, baik secara lahir maupun secara pertemanan ruhani. Duduk. Di badanmu ada kembaranmu. Jangan jadikan qorib. Ya, hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Sepakat? Ini sering dijabarkan oleh ulama syariat, tapi dalam konsep johir saja. Itu gunanya kita membahas ilmu tasawuf. Sepakat? Padahal yang paling penting adalah yang membisikkan jelek pada diri sendiri, daripada kita berpikir teman kita yang jelek di luar. Setuju? Nah. Sudah itu, hadis yang lain dikuatkan tadi. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari bernomor 5534 dan hadis riwayat Muslimnya bernomor 2628. Matan isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah shodikil toyibi wasidikil syai'i mital ba'a aturi wal hibadati. Qad diyatika bayi'a al aturi atran. Ayum kinuka syira'u atran minha. Wa hatta law lam taf'a majilti tasul min ala rayihata latifa fi hadihil asna'i qad yakunul hada'u asrarahu yadribu malabisyaka wa hatta law lam taf'al majilat tashumu rayihata duhanil karihata. Artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang menjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harumnya darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Sepakat? Jelas? Hadis lainnya menguatkan lagi. Ya. Rasulullah juga bersabda, "Yata'attaru sa'asyu bidini darajati hararati sadiqil muqarrabi lidalika yajibu ada syaksi an yasfa man yakunu sadiqahul muqarraba." Artinya, seseorang yang terpengaruh agama perangai teman karibnya, baik dohir maupun dalam pengertian korin, maka hendaknya seseorang meneliti siapa yang dijadikan teman karibnya. Hadis riwayat Ahmad. Teliti bisikannya. Berteman dengan siapa antum? Makanya tidak salah. Agamamu bisa menjadi dari teman karibmu. Setuju? Ayo, nyanyian dong ya. Enggak. Sekarang kan enggak ragu. Di Quran ada, di hadis ada, sahih semuanya. Iya kan? Nah, pernah dengar ulama bicara kayak gini? Ini bukan ria. Menjelaskan sampai detail seperti ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa diteruskan ceramah ini untuk kepada umat yang lain ya. Demikian hadis itu menjelaskan bahwa teman akan memberikan pengaruh baik juga pengaruh buruk.
Hendaklah kita selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, minimal kita harus mempunyai satu teman yang benar-benar soleh. Betul kan? Nah, yang benar-benar beriman, yang benar-benar menjauhi larangan Allah, minimal satu. Tidak suka marah, tidak suka membenci, selalu mengingatkan, rajin sholat, rajin sedekah, menjalin silaturahim. Biasanya letak itu teman itu kepada siapa? Kepada gurumu. Ya. Jadi gurumu bisa memercikan barokah kebaikan seperti minyak wangi tadi. Ini dibelain yang duduk. Enggak, silakan aja jelekin, bangkangin. Nah, cuitnya enggak berbunyi lagi, Pak. Cuitnya mencotok. Jadi teman yang soleh selain akan membawa kita kepada kebaikan di dunia, ternyata juga bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Karya benar dong. Tapi melalui doa-doanya yang bisa terhubung wasilah kepada Nabi. Jadi ada wasilah guru. Makanya ada orang doain dong. Doain om. Gitu. Ya. Kau indah. Om panjang ngambek om. Ada piti om. Pinjam piti om. Gitu. Boleh. Kalau ada kita kasih Pak. Betul Pak. Niat kebaca nggak orang itu? Atau menguji? Ini nggak ngebelain yang duduk. Hati-hati. Kalau ketemu orang soleh, ya minta doanya. Karena dia langsung ada hubungan dengan Nabi. Karena keulamaannya, setuju? Itu pintu berkah, bukan menuhankan. Sampai ya? Nah, ini pentingnya adab. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah sahabat soleh dan salihamu, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Apabila kita mempunyai sahabat yang soleh, kemudian dia masuk surga, maka dia bisa memohon, meminta kepada Allah agar kita juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita masuk surga, jangan egois, bawa pembantu, bawa teman, betul kan? Iya kan? Bawa. Itulah keuntungan apabila mempunyai guru, teman yang soleh. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Dong tekankan lagi ya. Ya. Ini terkait Qorin kan? Yakin gak antum sering tidak sadar kalau antum kejiwaan antum sering bermasalah, berkah antum sering sering kebingungan, masalah makin banyak karena teman antum juga bermasalah. Karena antum berteman. Bayangin kalau teman itu 30 orang cingkah sadonyo. Nempel gak tuh? Pasti nempel. Disuruh ke majelis gak mau. Kan bingung. Datangnya kemari kalau udah babak belur kan. Duduk deh kalau nggak bingung nih ngobatin orang kayak gitu. Datang kadang-kala dibawa nempel tuh Qorin tuh. Plek. Deh, pairingnya biasa normal cie ikut 30 Pak. Masih bilang ngaka awak memberesannya. Itu benar itu. Benar itu. Ya. Kata Hasan Basri begitu, karena teman juga bisa mendoakan kalau orang itu soleh pasti surga menariknya. Karena dia dekat dengan Nabi. Itulah keuntungan apabila kita mempunyai guru, teman yang soleh. Teman yang soleh adalah teman yang mengajak kita kepada kebaikan, menasihati kita apabila kita dalam kekeliruan atau kesalahan. Pasti. Maka apabila ada teman yang menasihati kita, hendaklah kita gimana? Alhamdulillah. Iya kan? Kirim Pak. Ya, ini serba gratis saja. Anu nggak minta duit, bayar Al-Fatihah. Begitu. Nggak ke yang mati aja. Dan jangan membencinya. Itu adab. Karena Allah membenci orang.
Allah memuji orang apabila dia dinasihati, dia berkata, urus saja dirimu sendiri. Hadis ini sahih. Sebagaimana sabda Rasulullah, kalimat yang Allah paling benci di atas dunia ini. Ada orang menasihati, nasyaha sya'syun masyadikuhu atakillah fa'udzabi faqat atani binafsika. Seseorang menasihati temannya, bertakwalah hai antum kepada Allah, namun dia menjawab, urus aja dirimu sendiri. Hadis riwayat Baihaqi An-Nasai. Setuju? Hati-hati. Aja nasihati den jadi ulama, urusnya diri siang. Banyak kamu kayak gitu, kena tuh. Apalagi kalau dia mengucapkan doa yang diijazahkan tadi. Kalau itu anak kita sendiri, Masya Allah, karena itu terisi ikatan bai'ah. Ya, sebenarnya Anda nggak mau ngaji ini, tapi pemahamannya harus dijelaskan secara konsep yang disebut korin itu gimana. Ya, arif kita cara mengamalkan. Mari mulai sekarang kita mencari teman yang soleh dan solehah. Ya. Kemudian berteman dan dekatilah mereka. Semoga dengan kesalehannya menjadi sebab dibukakannya ampunan dan rahmat untuk kita. Semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang soleh solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang tanya, jangan-jangan antum sulit berusaha, jangan-jangan antum sulit dapat kerja, jangan-jangan antum sulit mendapat istri karena teman antum kacau balau. Sadis benar kacau. Kan benar itu. Nah itu terapi. Ya. Kita sebagai terapi ingatkan itu. Bertemanlah sering ke masjid, karena banyak orang baik. Walaupun orang itu kotor, kalau sudah masuk masjid, maka dia menjadi fitrah baik. Nggak mungkin di masjid gibah, betul kan? Nggak mungkin. Kalau orang berilmu nggak mungkin. Ya, masa di masjid mau bawa korin, suruh tidur korin, bro. Maka doa masuk masjid pahami itu. Korinnya suruh jangan mempengaruhi. Duduk ya. Masya Allah. Ajaran kita Islam mengajarkan banyak hal yang detail sekalipun. Salah satunya yaitu melindungi diri dari jin korin tersebut dengan memperbanyak amalan, mempertebal iman. Ya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah, berkawan dengan yang soleh, baik itu doa ritualnya melalui zikir, thalibul ilmi, ibadah secara ikhlas. Karena jin korin ini ditugaskan untuk menjerumuskan manusia dalam hal yang tidak baik. Jadi yang namanya makhluk jin memiliki berapa jenis golongan? Ada jenisnya, ada golongannya. Kita tahu dua. Itu juga antum ngasih tahu. Jin pada diri antum namanya korin. Jin natural banyak banget. Ya, banyak Pak. Ada di batu, ada di lubang, ada di laut, ada di gunung, ada di darat, ada ya? Mungkin kurang atau mungkin banyak? Mungkin banyak. Mata kita nggak ngelihat. Makanya penyakit pun mungkin aneh. Ya, karena jin masuk ke jalan darah. Betul? Nah, jangan-jangan COVID kemarin jin hantu ya. Masuk ke jalan darah ya. Betul kan? Balikin ke kuburan. Kan gitu. Gitu aja lah. Jadi Islam banyak hal baik mengajarinya. Itu pentingnya kita thalibul ilmi, berdoa. Jadi jelas. Sekali lagi, banyak golongannya. Apakah antum percaya? Berapa banyak kita berdampingan dengan makhluk gaib? Bukan jin aja. Bukan. Ada malaikat. Ada adu nggak mau sebut. Ya. Banyak. Yang halus, makhluk gaib itu sifatnya halus.
Yang bisa dilihat memerlukan alat apa namanya? Zaman modern kan udah ada tuh. Apa namanya? Teropong tuh yang bisa digedein. Namanya apa? Bisa juga itu jenis makhluk halus karena kecilnya. Sampai Pak? Iya, kok jadi kemana-mana pikiran ribet banget ya. Ujungnya makin tinggi. Kita juga ada teropong, ada alat bisa digedein tuh. Oh, ini bentuknya jin gitu. Nah, teropong yang paling keren, tuntunan untuk melihat hal itu dari Allah. Iya. Betul. Mau ngelihat amalannya, itu aja yang dikejar nanti kan? Ya bukan itu. Pahami dulu. Ada ini. Sebutnya. Kuatkan ibadah antum. Kuatkan talabul ilmi. Banyak zikir, makrifati jin korin. Jin korin ke jin korin karena masalah hidup itu. Problema hidup itu, penyakit itu. Ya. Penggolongan jin yang jamak digunakan para ulama. Jamak ulama nyebutnya ada jin Islam, ada jin kafir, kan gitu. Iya kan? Ada jin Islam, ada jin kafir. Itu ulama menyebutnya. Dan itu kata Allah. Jin Islam merupakan jin yang tunduk taat kepada Allah. Karena tunduk taatnya dia nggak mau interaksi. Sulit interaksi dengan kita. Kenapa? Karena dia punya prinsip kalau udah baik-baik benar. Dia nggak mau bergaul dengan orang yang masih ada korinnya, mendengarin bising, nggak mau tuh. Jadi sulit banget kalau kita melihat nasibin. Kecuali kita mutlak jadi orang wali. Wih, saya lihat jin muslim. Wah, saya gunakan jadi laskar. Saya gunakan. Wah, ini bingung nih orang ngajinya nih. Sifat tunnya dibaca. Jin punya sifat apa? Kalau baik, baik benar. Kalau jelek, jelek benar. Kan gak ngenakin. Kalau manusia kan sama lado Pak. Makan lado. Besok pade, enggak makan lagi kan Pak. Bisa baik, bisa jelek. Ya. Jadi kalau berprinsip jangan kuat banget. Kalau mencintai jangan kuat banget. Ya. Masya Allah, itu yang arifun. Ya. Jadi ulama menyebutnya itu ada jin Islam, ada jin kafir. Maka Nabi melarangnya bergaul. Walaupun jin itu Islam. Antum sedikit niat jelek walaupun orang soleh. Gempor antum kalau mau jin kafir. Kan tabaco itu. Peang bisa tuh. Jangan main-main kalau tidak paham. Yang duduk juga takut kok. Ya. Jin Islam merupakan jin yang tunduk dan taat kepada Allah. Mutlak. Sementara jin kafir adalah jin pengikut iblis. Untuk menyerumuskan manusia ke neraka. Prinsipnya gitu. Sampai kiamat. Ya. Lantas pertanyaannya sekarang. Apakah jin korin masuk dalam jin Islam atau jin kafir? Jawab. Kembaran. Kalau wadahnya Islam, dia bisa juga Islam. Tapi tetap menguji. Tetap menguji kejelekan. Karena di Islam perlu ujian. Duduk gak? Berarti korin keren ya. Keren kan? Kata Allah, walaupun kamu duduk di orang Islam, uji terus. Bahkan mungkin cerdas tuh si korin. Maka ulama ujiannya kepada sampai ke sifat jinnya ke iblis. Kan hadisnya gitu. Ya. Gimana? Hebat nggak tuh? Mau jadi jin korin? Nggak mau. Kalau anu nggak mau. Alhamdulillah kita dijadikan khalifah. Tapi mikrokosmos, tempatnya juga makhluk lain. Hanya satu. Kita nggak tahu berapa makhluk gaib yang ada di makrokosmos kita. Insya Allah nanti mudah. Kalau udah tahu, dia bisa teraplikasikan. Jadi kalau bangsa Roro Mendut apa ya? Roro Mendut ya. Siampa, naga, antu belalu, UFO.
Secara Islam itu pendek aja. Pendek aja pemahamannya. Nggak perlu dibahas secara akal. Ya. Namanya? Jin Korin mempunyai ciri khas, yaitu membuat orang selalu, kemarin kajian, yang paling khas, yang paling spesifik. Untuk ketua kita Iwan Yudi, jangan dulu ulang, nanti ada topinya udah selesai. Ya. Jadi ciri khasnya apa Jin Korin yang ada di diri antum? Menimbulkan was-was khawatir. Itu ciri khasnya. Sampai? Kalau itu bisa antum lunakkan, was-was khawatir itu kamu bisa manage. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Sepakat? Sepakat? Ini jangan-jangan susah juga karena kita masih dengerin. Karena Korin bermain di mana? Akal pikiranmu. Kalau antum terdoktrin dengan ajaran-ajaran liberal, tidak menyandarkan Quran, maka itu jadi karib akalmu. Kena pada orang-orang intelektual. Bereskan dengan aurat, dengan wirid Quran. Itu tahara. Bukan nggak boleh mengkaji sifat-sifat liberal, bukan nggak boleh. Perbandingan, tapi tidak terdoktrin, karena itu menjadi penyakit. Sepakat? Katrat, khawatir, ragu-ragu. Itu ciri khas Jin Korin yang ada di diri kamu. Buktinya gimana? Kalau antum masih kental dengan bisikan-bisikan Jin Korin, jumlah rakaat sering lupa? Saat sujud seperti totok ayam, tek langsung duduk aja. Ya, betul? Ya, sudah itu wudu. Apa sih wudu hakikatnya? Tahara. Tahara apa? Tahara jiwa kamu juga. Kalau air sudah nggak perlu diniatin, ya, karena bisikan tadi, ya. Banyak lagi. Di situ dia bermain. Jin Korin juga mendorong manusia agar berbuat maksiat melalui bisikannya. Lebih bahaya lagi, Jin Korin ini mengetahui hobi antum. Pas hobi antum, hobinya nonton video main game. Wah, dia tahu nih, hari ini dia masuk dia tungtang, lagi ngaji juga tungtang gitu, Pak. Masa Korin dikasih makan, Pak? Betepok apa? Kanai lah, enggak disikopat hilang. Jangan ngaku, kaji ya. Insya Allah, jangan kalau kita ada kehendak baik, jangan dijadikan karib itu. Betul? Jangan dengan karib. Nah, andong tidak keras kaji ini. Akal kita silakan selidik. Apakah yang dikaji ini klinik? Apakah yang dikaji tidak ada dasarnya? Setuju? Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Maka dari itu, terus berdoa kepada Allah, terus ta'awud. Tiap hari dalam kondisi apapun juga, kemana-mana kita bawa benteng Islam, spiritual, secara benar tentunya. Karena pada diri kita tiap detik selalu ada godaan-godaan makhluk Jin Korin pada diri kita sendiri, juga pada yang luar. Kalau pada diri kita digoda kita tidak sadar, maka yang di luar akan mudah mempengaruhi. Jangan antum bertaklim dulu, jangan memberi nasihat dulu kalau diri antum belum bisa dinasihati. Hati-hati kemana-mana kita bawa agama di kehidupan sekarang. Sampai-sampai antum ke masjid pun
masih digodanya karena ada di badan manusia. Dan jin korin tidak dikerangkeng pada bulan Ramadan. Kalau dikerangkeng, antum nggak bisa puasa. Betul kan? Nggak bisa makan. Ya. Paham? Paham ya? Nah, yang dikerangkeng itu jin apa? Jin sadis, laut, ya, jin natural. Ini banyak ulama tasawuf menerangkannya. Kitabnya ada. Dengan membaca ta'awudz, apabila bisikan jin korin terus dituruti, berprasangka buruk, cemburu buta, akan susah dah kehidupan antum. Kalau udah itu ada. Ya. Kemampuan manusia berkomunikasi dengan alam gaib, dengan makhluk-makhluk gaibnya, atau diantaranya makhluk jin, dikenal dengan istilah kemampuan manusia berkomunikasi dengan makhluk gaib, termasuk jin korin, itu dikenal, termasuk juga dengan makhluk gaib lainnya, itu dikenal secara ajaran Islam kodam. Apa? Kodam. Itu dia arti kodam. Bukan kata andung ya, kata Allah ya. Itu namanya kodam. Jadi kodam dengan jin korin beda. Ya. Kodam itu pendamping yang bisa disuruh. Kalau jin korin natural, nempel terus. Kalau kodam bisa diikhtiarkan diambil dan bisa diwarisi. Duduk. Semua ada penjabarannya. Siapa yang mau dikasih kodam? Tunda balik dulu ya. Ya. Siapa? Maka jin korin ketakutan. Pasti berefek kejiwaannya. Jangan-jangan orang yang nggak mau nikah kodamnya kuat, Pak. Karena dihontal dia. Dia sejenis, tapi ada yang nggak sejenis. Itu kodam. Kan baru tahu kan? Nah, kodam itu nggak klinik kalau dia. Karena ada dasar dalilnya, ada referensinya. Kita bahas ya. Jadi kalau lawan korin bisa juga kodam. Tapi ingat, kodam kalau nggak tahu ilmunya bahaya. Maka Nabi melarangnya. Kalau tidak ada penuntun, tidak ada dasar. Gini, kodam adalah gambaran umum dari hubungan manusia dengan makhluk gaib. Anu tidak menyebut jin. Berarti ada makhluk gaib di luar jin. Contohnya apa? Malaikat. Jenisnya beda kan? Nah, dan lain sebagainya. Di jagat dunia ini banyak jenisnya makhluk gaib. Bukan jin aja. Ada malaikat dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Anu tidak membahas secara detail ini dulu. Menanci saja repot. Betul. Nanci saja repot. Ayo. Kodam harimau pula dikejar-kejar. Lalu apaan yang andang lah? Bagus pula dicari untuk bunuhan di ladang. Alah pusing. Apa icie saya lah pusing anu. Betul nih. Makhluk gaib banyak. Nih ya. Seseorang yang memiliki kodam, apa aja, pokoknya makhluk gaib deh ya. Sering dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk halus. Kan gitu bahasanya. Ya. Di Indonesia, di Melayu, di Minang, fenomena kodam sering dipercayai diterapkan untuk kepentingan duniawi saja. Itu kesalahannya. Nabi was perang karena keadaan laskarnya terjepit, dia memanggil kodam, turun ribuan malaikat. Betul kan? Betul kan? Ya kemana nih kaji kodam nih? Kodam itu nggak malaikat aja, pistol juga kodam. Ya, pistol juga itu kodam.
ilmu juga kodam. Betul. Kebal badan juga kodam. Dia bisa dipanggil, bisa diwariskan. Pistol bisa diwariskan, bisa. Tapi kalau yang memegang pistol tidak berilmu, main dor, kacau Nagariko. Nah itu bahayanya. Kira-kira gitu, bahasanya terpaksa kayak gini ya, supaya paham ya. Ini belum andung sandaran ke dalil. Ya, katanya mahal kuliah di UIN, dapat ilmu ini enggak? Aduh, kasihan banget Pak. Gimana mau beresin jiwa kalau ini nggak dipahami? Andung terpaksa vulgar deh ngaji sekarang, supaya lebih kena konsep pemahaman dan realisasinya, tidak dianggap klinik. Nih. Di Indonesia aja banyak yang salah pengertiannya. Buktinya untuk kepentingan dunia aja. Jadi apa itu kodam? Ada yang bisa jawab? Ngopi duluan dong ya. Capek.